Jadi gini teman-teman, kenapa saya bikin video ini, karena masih banyak ya di grup-grup mekanik ataupun teman-teman kita yang belum memahami untuk penyimpanan posisi piston. Nah, ada juga teman kita yang berpatokan dari coakan piston, mentang-mentang coakan pistonnya besar dihadapkan ke in, padahal tanda panahnya menuju ke exhaust ya. Nah teman-teman, ini kan piston kepunyaan motor GL Pro ya. Nah ini kan sudah tertulis jelas di sini, ada namanya ya, ini in, berarti ini berhadapan ke posisi in ya, intake. Kalau ini ke posisi exhaust. Nah kemudian ini Satria FU ada titik seperti ini. Nah kalau yang tipe titik kemudian tanda panah ataupun segitiga itu menghadapnya ke exhaust ya teman-teman, ke exhaust. Nah di sini benar dua-duanya, ini apa namanya, coakannya kecil menghadap exhaust, ini coakannya besar menghadap in. Nah kemudian ada juga yang seperti ini, tanda panahnya di sini ya, tanda panahnya di sini seperti di motor Vixen. Nah kemudian coakan pistonnya besar. Nah itu benar, harus menghadap ke exhaust meskipun coakannya besar, karena setiap motor itu buka tutupnya itu berbeda-beda lipnya ya. Mungkin motor Vixen itu yang lambat menutup itu yang klep exhaustnya lambat menutup, kemudian baru membuka, begitu teman-teman. Jadi beda-beda durasi ya, durasi noken as. Nah kemudian di sini saya akan mencontohkan cara pengukuran piston menggunakan jangka sorong. Nah kita bisa ukur teman-teman menggunakan jangka sorong. Misalkan ya, piston ini habis dipapas, kemudian dicoak, kemudian nggak ada in, nggak ada titik, nggak ada tanda panah. Nah kita bisa ukur di sini. Caranya seperti ini, kita masukkan pen piston ya. Mohon maaf ini pen pistonnya kecil ya, pen 15. Nah tapi ini sama aja, cara mengukurnya seperti ini teman-teman. Kita masukkan pen piston, kemudian kita cek di sini nilai yang lebih kecil itu menghadap ke in ya. Nah kita cek seperti ini dari pinggir pen piston sama pinggir pistonnya. Nah kita bisa cek sendiri teman-teman. Yang ini bagian exhaust dulu ya, bagian exhaust dulu kita ukur. Nah nilainya itu 37,5 ya teman-teman. 37,5 ini bagian exhaust, nih exhaust ya. Nah sedangkan yang ini nih udah jelas ada namanya. Kemudian kita ukur bagian in. Nah bagian in itu 36,5. Nah nilainya lebih sedikit ya kalau bagian in, selisihnya 1 mili. Nah jadi kalau misalkan kita nggak ada tanda karena pistonnya udah kepapas di tukang bubut ya, kepapas ataupun nggak ada tandanya, kita bisa ukur melalui pen piston ini ya teman-teman. Jadi jarak yang dekat itu menghadap in, kalau jarak yang jauh itu menghadap exhaust. Nah jadi seperti itu teman-teman, cara mengukur atau menentukan posisi piston yang benar. Nah jadi teman-teman jangan sampai salah untuk pemasangan piston ya. Jangan sampai yang in ini harusnya menghadap ke in malah disimpan ke X, itu salah. Kemudian yang ada tanda titik ini malah menghadap in, salah ya, harusnya menghadap exhaust. Pokoknya yang tanda seperti ini jangan sampai salah pasang. Tanda titik, tanda panah, tanda segitiga itu menghadapnya exhaust semuanya ya. Bisa kita ukur dari sininya juga ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, cara menentukan posisi piston yang benar. Kalau misalkan kita salah pasang, nanti power motornya itu berkurang ya. Power motornya berkurang karena piston ini sangat berpengaruh sekali ke power. Nah ini juga pen piston ini untuk kenapa bisa berbedakan ya antara sisi kiri dan sisi kanannya, itu ada gunanya juga, jadi nggak sembarangan ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kemudian di sini saya akan mencontohkan cara pengukuran piston menggunakan jangka sorong. Nah kita bisa ukur teman-teman menggunakan jangka sorong. Misalkan ya, piston ini habis dipapas, kemudian dicoak, kemudian nggak ada in, nggak ada titik, nggak ada tanda panah. Nah kita bisa ukur di sini. Caranya seperti ini, kita masukkan pen piston ya. Mohon maaf ini pen pistonnya kecil ya, pen 15.
Nah, tapi ini sama aja, cara ngukurnya seperti ini teman-teman. Kita masukkan pen piston, kemudian kita cek di sini nilai yang lebih kecil itu menghadap ke in ya. Nah, kita cek seperti ini dari pinggir pen piston sama pinggir pistonnya. Nah, kita bisa cek sendiri teman-teman. Yang ini bagian exhaust dulu ya. Bagian exhaust dulu kita ukur. Nah, nilainya itu 37,5 ya teman-teman. 37,5 ini bagian exhaust. Nih exhaust ya. Nah, sedangkan yang ini nih udah jelas ada namanya. Kemudian kita ukur bagian in. Nah, bagian in itu 36,5. Nah, nilainya lebih sedikit ya kalau bagian in. Selisihnya 1 mili. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak ada tanda karena pistonnya udah kepapas di tukang bubut ya, kepapas ataupun nggak ada tandanya, kita bisa ukur melalui pen piston ini ya teman-teman. Jadi jarak yang dekat itu menghadap in, kalau jarak yang jauh itu menghadap exhaust. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara mengukur atau menentukan posisi piston yang benar. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah untuk pemasangan piston ya. Jangan sampai yang in ini harusnya menghadap ke in malah disimpan ke X, itu salah. Kemudian yang ada tanda titik ini malah menghadap in, salah ya, harusnya menghadap exhaust. Pokoknya yang tanda seperti ini jangan sampai salah pasang. Tanda titik, tanda panah, tanda segitiga itu menghadapnya exhaust semuanya ya. Bisa kita ukur dari sininya juga ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara menentukan posisi piston yang benar. Kalau misalkan kita salah pasang, nanti power motornya itu berkurang ya. Power motornya berkurang karena piston ini sangat berpengaruh sekali ke power. Nah, ini juga pen piston ini untuk kenapa bisa berbedakan ya antara sisi kiri dan sisi kanannya, itu ada gunanya juga, jadi nggak sembarangan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.